Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih. Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi GKJ Condong Catur, edisi hari Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 dengan judul Setelah Badai. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Tuhan telah sertai tidur kami semalam, sehingga pagi ini Tuhan perkenankan bangun dalam keadaan sehat walafiat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan mau memelihara firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 8-10. Adapun yang akan membantu kita untuk membaca firman Tuhan pagi ini yaitu Adik Sekar, salah seorang jemaat anak GKJ Condong Catur. Silakan Adik Sekar. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 8-10 yang demikian. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan sentri Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkannya dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Demikian firman Tuhan. Terima kasih cantik. Bapak Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sepanjang Alkitab telah disaksikan bahwa bagi orang percaya, badai kehidupan adalah proses awal menuju pertolongan dan manifestasi kuasa dan kasih Allah yang besar. Setelah Nuh dan keluarganya mengalami air bah, maka Tuhan memberikan pelangi sebagai tanda kasih-Nya dan Nuh dapat memiliki kebun anggur yang melimpah, meskipun sejak Adam sebelumnya, manusia bekerja bercocok tanam, hasilnya adalah duri. Ketika Yusuf dan Daniel terbuang sebagai budak, ternyata Allah menggunakannya sebagai jalan menjadi wakil raja yang paling berpengaruh. Ketika Ayub mengalami badai kehidupan, maka ia beroleh kembali harta miliknya 2 kali lipat. Bahkan ketika Yesus didera, difitnah, dan disalibkan hingga mati, maka kepadanya diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Itulah sebabnya Paulus justru mengalami kemujuran dengan adanya badai di laut yang sudah dinubuatkan oleh Paulus. Namun sempat diabaikan oleh kapten kapal Romawi yang telah menahannya. Karena nubuatnya akurat, maka seisi kapal ganti menaruh hormat kepada Paulus, hamba Tuhan yang disertai tanda dan kuasa. Mereka pun mengikuti Paulus dan kemudian menjadi pengikut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, ketika badai pandemi corona melanda dunia, maka bumi pun bereaksi menjadi hijau dan ancaman punah mulai undur. Bumi dipaksa membangun kebiasaan baru, kita harus hemat energi dan kita menjadi ramah lingkungan. Misteri tapi pasti, Tuhan hadir setelah badai, malah kehadirannya semakin nyata. Demikian renungan pagi ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu.
Di dalam kehidupan kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa badai kehidupan adalah proses awal menuju pertolongan dan manifestasi kuasa dan kasih Tuhan yang amat sangat besar. Dan kami yakin dan percaya bahwa setelah badai akan nyata maksud Tuhan yang penuh anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.